Kita berharap agar kita bisa menjadi bagian dari 7 golongan tadi, menjadi bagian dari sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, sehingga kita betul-betul mendapatkan naungan dari Allah pada hari nanti di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, para bini sepuh, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, semua yang hadir pada darusan malam hari ini, pada pengajian pitulasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, pada malam yang ke-14, malam ini kita bisa ikut ngalap berkah darusan Al-Quran dan sekaligus juga ngaji pitulasan dengan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun jua. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para kiai, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabbani fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta sekaligus juga beberapa rawi, diantaranya adalah Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad ibn al-Hambal dalam musnadnya, dan juga beberapa rawi yang lain, yang tentu menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan yang mendengarkan langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Abu Hurairah. Bagaimana diketahui, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
yang tentu paling sering bersama dengan Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini termasuk sunnah qauliyah. Kalau kemudian kita membagi sunnah Rasulullah itu dalam 4 kategori, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah, dan sunnah hamiyah. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang terkait dengan ucapan Rasulullah dan lebih sering kemudian terkenal dengan hadis. Yang kedua adalah sunnah qauliyah yang terkait dengan amalan, amaliyah, perbuatan Rasulullah. Kemudian ada juga sunnah taqririyah, ketetapan Rasulullah, dan yang terakhir adalah sunnah hamiyah, yaitu cita-cita Rasulullah. Ciri dari sunnah qauliyah karena redaksinya adalah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam bahasa Arab semuanya standarnya sama, qala Rasulullah. Kalau di dalam ayat qala Allahu taala. Sama redaksinya, tetapi kemudian kita memaknainya agak beda. Karena sebagai ta'ziman wa ikraman, sebagai bentuk memuliakan. Jadi kalau Rasulullah qala Rasulullah, maka seringnya diterjemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau qala Allahu taala, Allah berfirman, dan lain sebagainya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa pensarah hadis, beberapa ulama yang menyebutkan bahwa redaksi yang pertama adalah dengan menggunakan idhafatan ilallahi ta'ala idhafatat tasyrif. Naungan ataupun juga lindungan ataupun mendapatkan perlindungan ataupun naungan dari Allah Subhanahu wa taala langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, idzafatan ilallahi idzafatat tasyrif. Itu menunjukkan betapa mulianya idzafatat tasyrif, sebuah bentuk penyandaran yang memuliakan dari kelompok 7 tadi. Karena langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam mensyarahkan hadis ini, karena beliau banyak mensyarah dari hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menyebutkan bahwa fi dhilli arsyihi. Jadi untuk meluruskan pemahaman, jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa berada di dalam naungan dari Allah, Allah langsung yang terjun di dalam memberikan naungan itu. Tetapi maknanya adalah fi dhilli arsyihi, maksudnya adalah di bawah lindungan arsy dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian ada banyak, kalau kita berbicara tentang ilmu kalam, kita harus memaknai dari berbagai perspektif, dari berbagai aspek, sehingga kita betul-betul bisa menemukan makna yang sesungguhnya. Sama seperti kalau kemudian kita memaknai yadullah fawqa aydihim. Itu tentu tidak kemudian memaknai apa adanya tangan Allah berada di atas tangan para manusia, tetapi kita memaknainya dengan makna yang lain. Bisa dimaknai dengan kekuasaan ataupun dengan makna-makna yang sesuai dengan makna tersebut. Nah, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-imamul adilu, imam yang adil.
Imam adil ini bisa dimaknai logotan wastilahan. Secara logotan bisa dimaknai imam dalam arti yang sesungguhnya. Ya kalau menjadi imam tentu imam yang adil itu ya imam yang mengetahui karakteristik dari makmumnya. Imam yang kemudian bisa memahami heterogenitas dari makmumnya. Jadi kalau imam yang sholatnya cepat mungkin lebih disukai oleh orang-orang yang muda, yang tenaganya masih kuat. Tetapi yang sudah tua, yang sudah sepuh, apalagi sudah kena osteoporosis misalnya, itu tentu juga agak pelan. Nah, imam tersebut tentu juga harus memahami karakteristik dari para makmum. Kalau kemudian diterjemahkan, diartikan bahwa al-imamul adilu maknanya adalah pemimpin, tentu pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memahami kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Memahami tentang karakteristik dari orang-orang yang berada di dalam naungan, berada dalam wilayah kepemimpinannya. Punya strategi, punya mekanisme dan lain sebagainya. Terkadang kalau di dalam ilmu manajemen, pemimpin yang baik itu ya tentu ketika dia bisa mernahke, ngewongke, dan dia bisa menyelami anak buahnya. Sampai kemudian ketika dia menghendaki apapun terkait dengan manajemen kepemimpinannya itu, anak buahnya merasa memiliki, merasa handarbeni, tidak merasa terpaksa, dan sekaligus juga nyengkuyung secara bersamaan karena ada manajemen kepemimpinan yang diterapkan. Nah, kepemimpinan sendiri itu pemimpin yang adil. Pemimpin kepemimpinan itu bisa pemimpin publik, bisa pemimpin privat, atau bahkan juga pemimpin domestik. Pemimpin publik ya pemimpin yang terkait dengan urusan banyak orang, terkait dengan hajat banyak manusia. Maka sebagai pemimpin publik tentu juga diharapkan kebijakan-kebijakannya itu kebijakan yang bisa ngayomi secara publik. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu disebutkan tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tasarruful imam 'ala ra'iyah, kebijakan seorang pemimpin dalam konteks kepemimpinannya itu hendaknya manutun bil maslahah, tentu dikaitkan dengan kemaslahatan. Banyak hal yang saya kira perlu dipertimbangkan. Kadang setiap pemimpin harus memutuskan sesuatu. Terkadang tidak hanya pemimpin, kita saja ini kan juga selalu setiap hari memutuskan sesuatu. Panjenengan datang ke sini mau pakai baju apa dan kira-kira nanti jam berapa, itu kan juga tentu memutuskan sesuatu. Kadang itu karena di rumah banyak peci, saya pakai peci putih atau pakai peci hitam gitu. Itu kan juga memutuskan sesuatu. Nah, dalam konteks memutuskan sesuatu itu juga tentu harus melihat dari aspek kemaslahatan. Meskipun kemudian juga kemaslahatan yang mana yang kemudian diperhatikan dan diutamakan. Jadi terkadang kemarin kita menyaksikan banyak banjir itu ya di mana-mana. Saya yang dari Demak merasakan betul banjir itu ada di mana-mana. Di Kudus yang daerah Undaan itu juga banjir. Dalam konteks banjir sendiri sebenarnya ini juga meskipun banyak faktor, termasuk diantaranya ya faktor alam pasti itu,
faktor alam, dan kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan faktor alam ini. Tetapi juga tidak lepas dari kebijakan. Jadi aliran sungai itu kalau di dalam kita telusuri itu ada sungai Wulan, sungai Lusi. Saya nggak tahu kenapa nama sungai itu nama perempuan, nggak ada sungai Ahmad gitu ya. Terkait dengan normalisasi sungai yang tentu harus berkelanjutan, ini terkait dengan kebijakan. Ya. Apalagi kalau kemudian kita runut dari hulu sampai hilir, gitu ya. Dari hulu, tentu di situ ada waduk. Waduk itu mempunyai banyak pintu. Ada pintu akses ke Demak, akses ke Kudus, dan akses ke Pati. Pintu yang mana yang mau dibuka, maka tentu ini terkait dengan kebijakan. Dan kebijakan itulah yang menentukan dampak dari hal ini. Maka dari itu memang kepemimpinan publik atau tasarruful imamu 'alar ra'iyah manutun bil maslahat ini, setidak-tidaknya ada 4 kunci ya, di dalam memutuskan sesuatu, di dalam memanage sesuatu. Jadi seorang pemimpin memutuskan sesuatu itu pertama harus cepat, kedua harus tepat, ketiga harus tuntas, dan keempat harus berdampak. Pertama harus cepat. Panjenengan sebagai pemimpin, apalagi dalam kondisi darurat, harus cepat memutuskan sesuatu. Karena apa? Telat beberapa detik saja, itu sudah mempengaruhi banyak hal kalau tidak cepat. Sehingga terkadang keberanian seorang pemimpin memutuskan sesuatu secara cepat itu nanti akan mempengaruhi hasil dari keputusan tersebut. Tetapi cepat pun tidak selamanya bisa menyelesaikan, karena harus dibarengi dengan tepat. Ketika dia memutuskan sesuatu tidak tepat, maka bisa berbahaya. Tetapi kalau dia cepat dan sekaligus tepat, maka bisa cepat menyelesaikan dan sekaligus tepat sasarannya. Yang ketiga harus tuntas. Ya, tuntas. Ini maknanya bahwa ketika memutuskan sesuatu harus dilihat kira-kira nanti akan terulang lagi atau tidak. Kira-kira ini bisa tuntas atau tidak. Karena bulannya hampir terpaut 1 bulan, hanya beda tanggalnya pun juga hampir terpaut. Karena dulu ketika Februari itu sekitar kisaran tanggal 7-8. Maret pun juga sekitar tanggal 7-8. Yang tanggul itu jebol untuk kedua kali. Harus tuntas. Dan yang keempat yang sangat menentukan adalah berdampak. Jadi kebijakannya ini kira-kira punya dampak atau tidak. Dampaknya itu hanya untuk sebagian kecil atau secara luas. Apakah dampaknya itu hanya dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang? Ini juga sangat menentukan dalam konteks kepemimpinan dan sekaligus juga dalam hal bagaimana kita memutuskan. Padahal kalau seorang pemimpin tadi disebutkan al-imamul adilu, imam ataupun pemimpin yang adil. Sedangkan adil itu mempunyai makna yang variatif. Adil itu tidak bisa dimaknai dengan memberikan secara sama. Karena sama itu belum tentu mewujudkan dan mencerminkan keadilan. Contoh misalnya panjenengan punya anak, ya, ada anaknya yang kuliahnya itu ada yang di dalam negeri dan di luar negeri misalnya. Ada yang adiknya itu
baru aliyah atau SMA, SMK, adiknya lagi MTS atau SMP, adiknya lagi MI gitu. Tentu memberikan uang saku kepada mereka tidak mungkin sama. Karena apa? Karena kebutuhannya beda. Konteks kebutuhannya berbeda. Makanya dalam makna yang sederhana, adil itu dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya ataupun memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya ataupun menyikapi sesuatu sesuai dengan konteksnya. Yang lebih sederhananya seperti itu. Atau kalau misalnya menurut Umar bin Khattab ataupun Umar bin Abdul Aziz, dua contoh yang sering disebutkan sebagai pemimpin yang adil, sebagai khalifah yang adil, bagaimana memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan sekaligus memberikan pemerataan terhadap ekonomi dan sekaligus juga kesejahteraan. Bagaimana Umar bin Khattab itu malam-malam memanggul sendiri tepung untuk diserahkan kepada rakyatnya yang membutuhkan. Yang kebetulan ada seorang janda yang sedang masak, ditungguin oleh anaknya dan yang dimasak adalah batu. Umar bin Abdul Aziz sendiri juga sama, ketika ada tamu datang kepada beliau dan kemudian beliau menanyakan ini kepentingan negara atau kepentingan pribadi. Kalau kepentingan negara dilayani melalui fasilitas negara, tetapi kalau kepentingan pribadi ya tentu dengan menggunakan fasilitas pribadi. Nah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan kepemimpinan secara publik. Sedangkan ada juga kepemimpinan secara privat ataupun domestik. Kalau di dalam hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan itu. Baik itu kepemimpinan publik maupun kepemimpinan privat ataupun domestik. Sampai kemudian Rasulullah menyampaikan, seorang suami maka dia menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Seorang istri maka dia sebagai manajer di dalam rumah tangga suaminya. Kalau mendapatkan nafkah maka dia harus bisa mengelola nafkah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian nafkah ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal atau mungkin lebih besar pasak daripada tiang misalnya. Maka dia adalah pemimpin, manajer di dalam keluarga. Bahkan sampai kemudian disebutkan wal khadimu ra'yatun ala mali sayyidihi, dan pembantu pun juga pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap harta benda dari tuannya. Bahkan juga seorang anak, dia juga pemimpin, memimpin bertanggung jawab terhadap harta orang tuanya dan sekaligus kalau dia sudah dewasa, dia bertanggung jawab terhadap harta dia sendiri. Dan semua tanggung jawab yang dimiliki. Maka kepemimpinan baik publik maupun privat punya konsekuensi terhadap pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Baik itu akuntabilitas publik maupun privat. Kalau publik ya tentu ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, terkait dengan kebutuhan orang banyak, maka pelaksanaannya terkadang diawasi, setiap akhir tahun nanti ada audit dan lain sebagainya. Tetapi kita pemimpinan kita secara privat pun juga mestinya harus ada audit. Walaupun itu auditnya audit tidak secara profesional, tetapi akuntabilitasnya itu harus. Kita memimpin diri kita sendiri, memimpin anggota badan kita, kita ini kan juga pemimpin terhadap anggota badan kita. Tangan kita kemana, gitu ya. Mulut kita membicarakan apa, mata kita melihat apa, pikiran kita apa yang sedang kita pikirkan, kaki kita melangkah kemana, itu juga dipertanggungjawabkan.
kalau itu terkait dengan masalah-masalah amaliyah dan sekaligus juga terkait dengan aktivitas sehari-hari. Bahkan terhadap kebutuhan-kebutuhannya pun juga menjadi tanggung jawab kita. Apakah kita merawat badan kita? Apakah kita setiap saat itu memperhatikan kebutuhan fisik kita, rohani kita, gitu ya? Jangan-jangan kita hanya memperhatikan fisiknya saja, sedangkan rohaninya tidak. Kalau fisik jelas bahwa kita makan, minum, bersuci, toharoh, itu bagian dari kita menjadi pemimpin untuk merawat anggota badan kita. Agar kita sehat, badan kita itu perlu hak. Jadi kadang ada orang yang bekerja banting tulang, apa itu istilahnya, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala gitu ya. Padahal sebenarnya ya boleh bekerja keras, itu pekerja keras itu boleh dan itu bagus. Tetapi di sela-sela itu ada hak, ya ada hak apa itu fisik kita. Jadi harus dirawat, dibersihkan, disucikan, kebutuhan terhadap energi dan lain sebagainya. Kalau kita periksa kepada dokter, kemudian dokter menyarankan kita untuk makan sesuai dengan arahannya, makanan itu mestinya kita harus melaksanakan dengan sadar dan kita dengan senang hati, karena sebenarnya kita ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan badan kita. Karena memang yang dibutuhkan oleh badan kita seperti itu. Jangan sampai kemudian hanya karena keinginan badannya sudah tidak mampu, tidak kuat gitu ya. Kan setiap orang kan pengen itu, waktu muda bahagia, waktu kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, tetapi kan harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan masing-masing. Ya, nggak mungkin kalau sudah fisiknya sudah sepuh gitu ya, makanannya kan harus dijaga itu. Yang kira-kira ini menjadi pantangan itu harus dihindari itu. Itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kita sebagai pemimpin terhadap badan kita. Selain secara fisik, kita pun juga karena pemimpin terhadap jiwa kita pun juga harus selalu memberikan siraman rohani, ya, termasuk ngaji, mendengarkan bersama, tadarus Al-Quran, ini juga bagian dari. Karena kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebutkan hati manusia itu ibarat kebun ataupun ladang. Jadi kebun, kita punya kebun atau ladang, ya mungkin kalau panjenengan karena sebagian dari kota nggak punya kebun, nggak punya ladang, itu ya diandaikan saja membayangkan ada kebun atau ladang gitu ya. Kebun atau ladang itu kalau kita biarkan begitu saja, kita biarkan, maka lama-kelamaan yang tumbuh adalah apa? Rumput. Lama-kelamaan kebun ataupun ladang kita yang tumbuh adalah rumput. Kalau rumput ini kita biarkan, maka yang datang adalah kerbau, sapi, kambing gitu. Nah, hati kita kalau kita biarkan, ya, kita biarkan awal-awal ya seperti ini tadi yang dicontohkan itu. Mindset, pola pikir dan cara pandangnya itu seperti tadi yang datang terhadap rumput tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Kalau tetap kita biarkan terus ladang ataupun kebun kita yang sudah terlanjur rumput banyak itu, kita biarkan terus, maka yang datang adalah pohon. Pohon, tumbuh pohon gitu. Kita biarkan terus pohon-pohon itu, maka lama-kelamaan menjadi semak belukar. Ketika menjadi semak belukar, maka yang datang adalah
harimau, ular. Nah, maka diilustrasikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi, kalau hati manusia itu tidak pernah mendapatkan siraman rohani, tidak pernah mendengarkan lantunan ayat-ayat ilahi ataupun kata-kata hikmah, maka yang muncul di dalam hati tersebut ya sifat-sifat buas seperti yang tadi saya contohkan. Maka memang perlu juga tiap waktu, apalagi ini di momen bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, sampai kemudian Rasulullah mengandaikan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sampai Rasulullah itu mengandaikan kalau umat saya tahu hikmah, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau, pasti mereka akan bertamanni. Tamanni itu kalau ini mungkin ada guru, dosen atau mahasiswa bahasa Arab itu. Tamanni itu adalah kalimat pengharapan atau kata pengharapan yang tidak mungkin akan terwujud harapan itu. Tetapi karena saking pentingnya, saking mulianya, dan saking pengaruhnya pengharapan itu tetap muncul di dalam kalimat tersebut, kalimat tamanni. La tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Pasti mereka akan berangan-angan, akan berharap gitu ya, akan menginginkan bahwa semua bulan dalam satu tahun ini menjadi Ramadan. Padahal itu tidak mungkin, karena Allah sudah menyediakan hanya satu bulan saja di dalam satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Saking pentingnya bulan ini, maka mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Ya, kalau di dalam darusan ini sampai larut malam itu luar biasa. Sedangkan pesertanya penuh, ini menunjukkan semangat kita untuk betul-betul merawat jiwa kita sehingga jiwa kita ini bisa lebih baik. Dilanjutkan lagi ilustrasi dari Ibnul Qayyim al-Jauzi. Kalau kebun ataupun lahan kita itu dirawat dengan baik, ditanami bunga, ya, bunga yang mahal gitu. Apa kalau bunga mahal itu? Dulu waktu saya masih kecil itu ada bunga anthurium itu yang lagi viral itu, harganya mahal. Tapi kemudian setelah viral itu agak ini. Tetapi tetap bunganya cantik. Atau bunga-bunga yang lain lah, yang mahal itu. Kenapa? Iya. Karena kita bapak-bapak ya, cowok semuanya, jadi nggak begitu tahu bunga yang bagus itu apa. Tetapi kalau gelombang cinta, anthurium bilangnya gelombang cinta waktu itu. Kalau lahan ataupun kebun kita ditanami bunga-bunga yang cantik, yang bagus, maka yang datang adalah orang-orang yang tentu penampilannya perlente, orang kaya, orang terdidik, orang yang punya rezeki ini, orang yang bersih-bersih, ya, orang yang dermawan datang ke situ, gitu. Karena tanamannya itu tanaman-tanaman yang menarik. Hati kita menarik, hari kita baik, selalu disirami dengan nilai-nilai keagamaan, tentu yang muncul adalah sifat-sifat kebaikan dari hati kita itu. Nah tadi al-imamul adil, imam ataupun pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang, dan ketika tumbuh berkembang itu selalu beribadah kepada Allah. Tentu ibadah kepada Allah ini kita maknai secara luas, karena ibadah itu bisa ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Pemuda yang rajin belajar, yang mengukir banyak prestasi, yang mengharumkan
nama baik bangsa dan negara, alma mater, daerah yang menjadi kebanggaan dari komunitasnya, maka ini juga termasuk di antara wasabun nasafa ibadatillah. Karena apa? Di saat sekarang ini banyak pemuda ini ya mungkin sebagian foya-foya terjerumus dalam kemaksiatan, tetapi masih banyak pemuda-pemuda yang mau ngaji, mau tadarus Al-Quran, mau ikut pengajian pitulasan. Ini sebagai bentuk manifestasi bahwa pemuda ini adalah bagian dari pemuda yang diharapkan oleh bangsa, negara, dan agama. Kita bisa saksikan banyak pemuda-pemuda hebat, mulai dari Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya menempati tempat tidur Rasulullah tanpa rasa takut. Khalid bin Walid, seorang panglima yang hebat, yang beliau selain gagah berani, gitu ya, pemberani, tetapi beliau juga taat pada pimpinan. Di saat kepemimpinan di medan laga lagi hebat-hebatnya, lagi semangat-semangatnya, kemudian Umar bin Khattab menarik pasukan, menarik kepemimpinan beliau, dan beliau langsung taat dan tunduk kepada khalifah, kepada Umar bin Khattab. Ada lagi contoh pemuda, Tariq bin Ziyad, yang menaklukkan Spanyol, yang punya semboyan yang sangat terkenal itu, penyemangat bagi pasukan, yang kemudian diabadikan menjadi Selat Gibraltar karena kehebatan dan karena kepahlawanan dari Tariq bin Ziyad. Bagaimana kemudian Tariq bin Ziyad itu memberikan semangat kepada pasukannya ketika kapal-kapal berlabuh di pantai Spanyol, di daratan Spanyol, kemudian Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal dan memberikan motivasi kepada pasukannya. Hei para pasukan, hei semua kaum muslimin, di hadapan kalian hanya ada dua pilihan. Maju terus di medan laga, medan juang, atau mundur. Kalau maju pilihannya hanya dua. Kalau menang maka mendapatkan kehormatan dan sekaligus juga mendapatkan kejayaan, membangun peradaban yang tinggi Andalusia Spanyol. Tetapi kalau kalah maka akan menjadi seorang mujahid yang mati syahid. Tetapi kalau kalian mundur, maka pilihannya hanya satu, pasti mati, dan itu pun juga matinya sia-sia, karena harus berenang dalam jarak tempuh yang sangat panjang. Maka yang kedua ini wasabun nasafi ibadatillah tentu menjadi poin penting bagi kita, apalagi kalau kemudian di dalam pepatah Arab, subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum, pemuda sekarang maka akan menjadi rijalul ghad, akan menjadi orang terpandang pada masa depan. Orang Arab itu kalau bilang rijal itu sudah marwah dan kehormatan bagi dia diserahkan, menjadi pertaruhan. Marwah dan kehormatan itu menjadi pertaruhan kalau sudah bilang rijal. Maka tadi subhanul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang itu akan menjadi rijal, akan menjadi orang terpandang. Kalau orang Arab sedang berhadapan itu mereka akan bilang, ana rijal wa anta rijal. Saya laki-laki, kamu laki-laki. Mau apa? Nah, itu. Karena ini sudah mempertaruhkan harga diri, martabat, marwah, dan lain sebagainya. Maka tentu pemuda ini menjadi penting dan menjadi harapan bagi bangsa dan negara. Kalau kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda maka saya akan pindahkan gunung. Karena dengan 10 pemuda ini maka tentu akan bisa diberdayakan lebih maksimal. Dan saya yakin yang hadir di sini banyak pemuda. Yang ketiga adalah warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid.
wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat pada masjid. Banyak kalau di dalam bahasa Arab itu bilang rajul, mengucapkan rajul itu bisa dimaknai maknanya memang laki-laki, tetapi juga ada yang terkadang maknanya semua orang. Tetapi para ahli hadis sepakat bahwa khusus untuk poin 3 ini memang lebih mayoritas memahami adalah laki-laki. Karena yang terkait dengan masjid itu lebih banyak pada laki-laki. Apalagi yang hadir di sini juga mayoritas laki-laki. Wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Masjid. Masjid ini kita maknai tidak hanya sekedar bangunannya, tetapi bagaimana semangat ya di dalam aktivitas di dalam masjid. Wal masjidu ussisa 'alat taqwa, dan masjid itu dibangun dengan fondasi takwa dan lain sebagainya. Kita bisa perhatikan dalam rentang sejarah bagaimana peran masjid ini luar biasa. Kalau panjenengan belajar tentang pendidikan Islam ataupun bahkan sejarah yang lebih luas, maka peradaban Islam itu dimulai dari masjid. Bagaimana ada halakoh-halakoh di masjid, kemudian berkembang menjadi ruwak. Ruwak itu kalau di dalam bahasa Jawa itu ya kayak godaan gitu ya. Kalau yang terkenal sering itu kita sebut di Ruhsaifah itu ada ruwak, ataupun di Mesir itu ada ruwak Al-Azhar dan lain sebagainya. Yang merupakan perluasan dari pembelajaran dari masjid tadi. Yang berawal dari masjid. Kemudian setelah itu ada kelas-kelas kecil, sampai kemudian sekarang berkembang menjadi kelas-kelas modern. Tetapi awalnya adalah berangkat dari masjid, baik itu pendidikan maupun perkembangan peradaban Islam. Dan kita bisa saksikan bahwa di masjid itu adalah contoh miniatur tentang demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang sesungguhnya. Orang datang ke masjid itu semuanya punya standar yang sama, strata yang sama. Tidak ada pembedaan antara yang pejabat dengan yang tidak, antara orang kaya dengan miskin, semuanya sama. Yang datang duluan ya pakai mereka di soft depan, yang datang belakang mesti berada di belakang meskipun dia orang hebat. Bahkan sebenarnya antara imam dan makmum itu kalau terkait dengan pahala 27 derajat kan sama saja. Sama antara imam dan makmum. Mendapatkan sama-sama keutamaan 27 derajat. Ini adalah bentuk miniatur demokrasi yang sesungguhnya. Kita di dalam masjid. Maka masjid hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi kita semuanya. Menjadi bagian dalam proses aktivitas kita yang tentu juga melibatkan dari berbagai unsur dalam kehidupan kita, di aktivitas kita di masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulani tahabbani fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Warajulani tahabbani fillahi, dan dua orang. Ini kalau berbicara warajulani itu kan tidak hanya laki-laki saja. Bisa laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, atau perempuan dengan perempuan. Kita manai saja orang, karena tahabbani fillahi ini bisa dimaknai kasih sayang, bisa dimaknai cinta. Kalau berbicara tentang kasih sayang, berbicara tentang aktivitas muamalah interaksi sehari-hari, bisa antara dua orang laki-laki yang bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Pertemuannya memang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sekedar pertemuan pragmatis, karena kadang ada orang yang selalu pengen cari teman, selalu pengen kenalan, tetapi dalam benaknya
selalu berpikir apa keuntungan saya ketika berteman ataupun ketika saya bersama-sama dengan dia. Kadang ada seperti itu. Dan ini tentu tidak merupakan bagian dari warajulani tahabani fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bisa juga laki-laki perempuan kalau memang itu tahabani fillahi dimanai sebagai cinta, berarti cinta antara laki-laki dengan perempuan itu memang karena ingin membangun rumah tangga untuk mensiarkan agama Allah, bukan hanya karena kecantikan, bukan karena ketampanan, bukan hanya karena kekayaan, bukan hanya karena kedudukan, dan bukan hanya karena yang lain, tetapi betul-betul bagaimana nanti ada keberlangsungan terhadap rumah tangga, terhadap keturunan yang itu juga nanti akan meneruskan cita-cita di dalam mensiarkan agama Allah. Atau juga antara perempuan dan perempuan, saya kira relasinya hampir sama dengan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ketundukan kepada Allah ini penting. Allah itu menjadi sandaran utama. Kebalikannya dari sikap ini adalah syirik. Dan itu sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Apa lanjutannya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kira-kira kalau kemudian kita berandai-andai gitu ya, menebak, kenapa sih Allah itu tidak mau mengampuni dosa syirik? Apa kira-kira? Karena syirik itu mendua. Dosa, panjenengan ini rata-rata sudah menikah semuanya atau ada yang belum menikah ya? Atau ya lagi PDKT mungkin lah ya. Iya, dosa dari pasangan kita, ataupun kalau kita terkait dengan pasangan kita atau jangan kita lah, nah kalau kita nanti terlalu dekat, yang jauh di sana lah. Ada pasangan yang jauh di sana, dosa yang menurut mereka paling besar adalah ketika pasangannya itu menduakan dengan yang lain. Dan itu kalau di Madura itu bisa caro itu. Jadi bisa harga diri kalau sudah pasangan itu mendua.